Berkenaan pernyataan Ketua MTDP, atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri, sebutan lain sebagai pemilik Ormas Laskar Merah Putih, Hafezul Rahman Awan, bahwa Arsyad Chanu sudah diberhentikan dari jabatan Ketua Umum, berdasarkan rapat pleno 8 anggota MTDP, 30 Oktober 2022, menanggapi pernyataan Burhan Saidi, yang mengatakan bahwa dualisme Laskar Merah Putih sudah selesai, setelah dikeluarkan putusan petun berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dimenangkan Arsyad Chanu. Terlepas dari itu semua, pada dasarnya masa jabatan Arsyad Chanu, sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih, periode 2019-2024, hasil musyawarah MTDP, 3 Oktober 2019, di Balikpapan, Kalimantan Timur, hanya tinggal menghitung hari, karena akan berakhir pada 3 Oktober 2024. Demikian diungkapkan Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga pemilik dan produser eksekutif Bintang TV, serta pemimpin redaksi media online Agen 07, kepada pemimpin redaksi Bintang TV, Rizky Putra Utama SIKOM, Senin, 16 September 2024, di Bengkulu. Dengan kata lain, sesuai amanat anggaran dasar Ormas Laskar Merah Putih, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akte Pendirian Notaris Tintin Surtini SHM HMKN, nomor 09, tanggal 05 November 2014, terhitung 4 Oktober 2024, suka atau tidak suka, Arsyad Chanu sudah tidak memiliki legal standing, atau kedudukan hukum, mengaku sebagai Ketua Umum. Jika kemudian, Arsyad Chanu masih ingin menjadi Ketua Umum Ormas Laskar Merah Putih, yang bersangkutan wajib kembali bertarung di gelanggang arena musyawarah MTDP, sebagaimana diatur Bab 3, Pasal 7, Anggaran Dasar Ormas Laskar Merah Putih, kata Khairuddin MDK. Sekedar mengingatkan, ketentuan Bab 3 Pasal 7 Anggaran Dasar Ormas Laskar Merah Putih, diantaranya, Majelis Tinggi Dewan Pendiri, terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris, merangkap anggota, dan yang lainnya sebagai anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Majelis Tinggi Dewan Pendiri memegang kekuasaan tertinggi atas pengangkatan dan penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih, serta melakukan pengawasan kebijakan yang dijalankan Markas Besar Laskar Merah Putih, jelasnya. Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri yang berpihak kepada Arsyad Chanu melaksanakan musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri untuk mengangkat dan menetapkan Arsyad Chanu sebagai Ketua Umum. Menurut Khairuddin MDK, secara organisasi tidak akan quorum, karena jumlahnya kalah banyak dengan anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri, yang sudah mengangkat dan menetapkan Adek Erfil Manurung sebagai Ketua Umum, melalui musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri, 1 Oktober 2023, di Kota Serang, Banten, yaitu 8 orang berbanding 4 orang, dari 12 orang anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Di setiap organisasi, khususnya di Indonesia, termasuk di Ormas Laskar Merah Putih, dalam setiap menentukan keputusan organisasi, dilakukan secara kolektif kolegial, melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau voting. Contoh, juga sebagaimana ketentuan Bab 3 Pasal 7, Anggaran Dasar Ormas Laskar Merah Putih, Majelis Tinggi Dewan Pendiri, berhak dan memiliki kewenangan untuk membubarkan perkumpulan organisasi, yang diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 2/3, dari Majelis Tinggi Dewan Pendiri yang hadir. Makna dari sebutan 2/3, adalah suara terbanyak, ujarnya. Disinggung tentang kemenangan Arsyad Chanu, terkait sengketa AHU dengan Kemenkumham RI, di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN, dan Mahkamah Agung atau MA, yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dengan putusan, AHU Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Edek Erfil Manurung, dinyatakan tidak berlaku, dan memerintahkan Kemenkumham RI, menerbitkan AHU Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Arsyad Chanu. Spontan, Khairuddin MDK, mengatakan, hingga saat ini Kemenkumham RI, tidak pernah melakukan eksekusi,
yang merupakan konsekuensi hukum putusan PT UN, khususnya tidak pernah menerbitkan AHU Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum, Arsyad Chanu, tidak pernah. Mengenai kemungkinan, Kemenkumham RI masih akan menerbitkan AHU Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum, Arsyad Chanu, sesuai putusan PT UN, sepertinya tidak mungkin, dengan dua alasan. Pertama, Arsyad Chanu sudah diberhentikan oleh MTDP, dan Kemenkumham RI tahu, karena surat pemberhentiannya oleh MTDP disampaikan ke Kemenkumham RI, termasuk ke Kemendagri RI. Kedua, Kemenkumham RI, CQ, Direktur Jenderal AHU, atau Administrasi Hukum Umum, diyakini memiliki dokumen terkait permohonan AHU Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Arsyad Chanu, adalah untuk periode 2019-2024, yang akan berakhir 3 Oktober 2024, papar Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hud, Rozi Syahrial SE, Dendi Setiawan, Bintang Arjuna Putra, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.